Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan review koin khusus yaitu Holochain. Sebenarnya ini bukan review yang udah baru gitu ya. Ini review juga, ini cuma video update saja karena sudah pernah saya review sebelumnya. Jadi kalian nonton video sebelumnya yang tentang Holo juga, ini lebih deskripsikan fundamentalnya tentang Holo gitu. Kita membedah websitenya. Sekarang ini cuma video update saja. Nah, kita masuk dulu ke crypto market update dulu ya. Dengan harga Bitcoin sekarang sudah di 541 juta. Naik 9% ya. Jadi ini cukup drastik juga naiknya untuk Bitcoin sendiri. Kalau kita lihat dibandingkan dengan koin-koin atau altcoin lain, mereka nggak begitu naik cepat, naiknya nggak gitu tinggi ya kalau kita dibandingkan dengan Bitcoin sendiri. Namun ada beberapa, contohnya seperti Polkadot juga. Kita coba lihat dari 24 jam ini. Ada Kusama sama Polkadot. Nah ini bagus. Kemarin saya juga sudah rekomendasikan dua hal ini. Kenapa? Karena ada auction ya, ada lelangnya untuk slot di parachain ya. Jadi ini cukup bagus. Lalu kita ada Bitcoin juga, ada Wrap Bitcoin, ada BTCB dan lain-lainnya. Jadi ini fork ya Bitcoin sih sebenarnya, kayak yang ada Bitcoin yang Bitcoin Diamond, Bitcoin Cash pun juga naik nih. Kalau kita lihat ke bawah mungkin ada Bitcoin Cash juga gitu ya. Jadi cukup bagus juga untuk ini semua karena newsnya ini spesifik ke dalam Bitcoin. Kenapa sih? Kalau kalian lupa, mungkin kalian belum nonton video sebelumnya dulu nih ya. Nah, ini ada satu negara namanya El Salvador, dia di negara di Amerika Latin gitu ya. Nah, dia ini mengadopsi Bitcoin sebagai salah satu currency-nya dia, mata uangnya seperti itu. Kalau kita lihat ini di Wikipedia loh. Di Wikipedia kita lihat currency mana. Nah, ini currency. Lihat ada apa? Ada Bitcoin sama ada United States Dollar. Jadi ini benar-benar the official. Jadi Bitcoin ini kalian mau beli barang di supermarket dengan Bitcoin pun bisa seperti itu ya. Jadi ini cukup promising buat Bitcoin. Nah, kita akan coba bahas Holochain sendiri. Holochain sekarang di peringkat 63. Jadi kita balik ke Holochain dulu. Nanti kita bahas teknikal Bitcoin dan marketnya itu di belakang ya. Nah, kita bahas Holochain. Holochain ini sekarang di level, harganya 116. Jadi masih cukup murah. Dan kalau kita lihat grafiknya sendiri nih, ini line graph-nya, dia naik cepet gitu. Di sini orang trending, wah Holo naik, Holo bakal terbang lagi, misalnya seperti itu. Lalu ternyata Holo-nya turun nih. Sekarang memang turunnya cukup drastik, nanti kita bahas juga di grafnya sendiri ya. Tapi sebelum itu mungkin kita lihat Fear and Greed Index juga. Kalau Fear and Greed-nya untuk hari ini sekitar level 21, jadi orang sudah lebih kurang lah ketakutannya ya. Kemarin soalnya 14, sekarang 21 gitu ya. Jadi sudah naik, orang sudah lumayan beli juga gitu ya, karena Bitcoin price-nya juga naik seperti itu ya. Oke, ini kita pernah bahas juga website Holochain, jadi kita nggak usah bahas websitenya lagi gitu ya. Nah, kita bahas artikel-artikel aja nih. Nah, kita bahas artikel mulai dari yang pertama. There is no need to YOLO on Holo. YOLO ini apa? You only live once. Istilahnya kita nggak usah kayak masukin seluruh duit tabungan kita ke dalam Holo atau gimana gitu ya. Karena apa? Karena memang salah satu alasannya ini yang tadi saya bilang ini, price Holo ini lagi turun juga. Apakah ini bad news buat Holo dengan seperti ini ya? Nanti kita bahas. Nah, tapi intinya apa? Kalau kalian mencari crypto yang bagus, fundamentalnya bagus, Holochain ini adalah salah satunya. Kita baca. Ini ya. As my investor place colleague Mark Haig, dia bilang bahwa the fundamental implication between Holochain are incredible, compelling. Jadi buat fundamental ini sangat bagus lah untuk Holochain. Holo wants to disrupt the crypto space. Dia ingin mengganggu space-nya crypto, istilahnya itu. Tapi mengganggunya bukan buat menjelekan, tapi ini buat mengimprove lah, mengupgrade. It distribute the blockchain on a peer-to-peer basis instead of everyone having the same blockchain or ledger. Holo says this avoids the fundamental scalability problem with existing blockchain platforms. Ya, karena Holochain ini menggunakan Holochain, bukan blockchain. Jadi dia menggunakan teknologinya sendiri seperti itu. Dan dia menggunakan distribute the blockchain on a peer-to-peer basis dengan menggunakan agent-centric juga gitu ya. Jadi ini upgrade-nya lah. Dan memang ada kelebihannya. Walaupun kalau orang banyak yang bilang bahwa Holochain ini kelebihannya adalah massively faster. Dia jauh lebih cepat daripada blockchain biasa prosesnya. Lebih efisien, energy efisien, jadi lebih ramah lingkungan. Lalu lebih scalable. Jadi kalau transaksinya itu ya lebih cepat kalau dibandingkan dengan blockchain biasa. Hampir sama dengan yang pertama juga gitu ya. Dan ini cukup bagus untuk Holochain sendiri gitu ya. Lalu nih kita ada news juga, ada artikel juga tentang dari Nasdaq nih ya. Dia bilang Holo has a great future but it is way too volatile to jump in now. Intinya apa? Holo ini punya masa depan yang bagus, tapi sangat-sangat volatile, sangat-sangat risky untuk kita masuk atau beli Holo sekarang. Coba kita bahas dulu. Kenapa nih nggak boleh beli Holo sekarang? Just go ahead
and admit my recent bullish calls on Holo weren't well timed. Intinya dia rekomendasi Holo, tapi sekarang ini nggak gitu bagus, malah turun kan Holo dengan prediksinya. Nah, pada saat kalau kita rekomend Holo, wah bakal naik lagi, ternyata dia turun lagi gitu ya. Kan ini kan sangat kasihan juga orang yang beli di atas dan nyangkut gitu ya. Nah, ini buat sangkuters atau calon yang mau beli Holo, mungkin bisa tahu juga. Holo can go up fast, but it can also go down just as rapidly. Jadi dia bisa naik cepat, tapi dia juga bisa turun dengan cepat juga, seperti itu. Nah, kita coba analyze Holo sendiri. Nah, ini, warding off the pattern trolls. First and foremost, the cryptocurrency runs on Holochain. Dan tadi saya udah bilang, jadi Holochain tidak menggunakan blockchain. This is an open source framework on which the users can design fully distributed peer-to-peer application. Jadi dia juga, kalau misalnya kita dengan blockchain menggunakan decentralized apps atau dApps gitu ya. Tapi kalau kita dengan Holochain itu biasanya dipanggil HApps atau HApps. Itu Holo apps seperti itu. Bedanya ya. And here's where it's really get interesting. Holochain works differently than a traditional blockchain. Nah, beda. On Holochain, transaction are locked on individual user nodes, not on public ledger. Jadi sendiri-sendiri. Pakai tadi agent-centric lah, seperti itu. No hype adoption strategy. Memang salah satu masalahnya dari Holo sebenarnya, kenapa dia nggak naik, itu adopsinya tuh agak kurang sebenarnya. Tapi kita baca dulu, kenapa adopsinya agak kurang. Apakah marketingnya kurang? Nanti ini ada opinion juga nih dari tim yang Holo. Rather, the developers apparently want to build out the network's foundation quietly but securely. Jadi memang developer ini memang decide bahwa mereka nggak mau belum mau spend heavy on marketing, jadi nggak mau membuang-buang duit untuk marketingnya sendiri. Jadi dia bilang bahwa the stated priorities, jadi prioritas mereka adalah providing quality tech support, jadi untuk support untuk teknologinya, contracting one of the world best security review teams, and making developer resources and programs available 24 jam, pokoknya 24 jam sehari, 7 days a week, per setiap minggu, istilah seperti itu. Jadi nggak pernah tutup developernya, seperti itu ya. Nah, ini kita baca dari Holo-nya sendiri nih. No hype. Holo's global adoption strategy. Mungkin ini kalian banyak yang bilang, kenapa Holo ngegerak? Nah, ini alasannya. We get a lot of feedback from the wider community. Dia banyak opini dari orang-orang luar, gitu. Intinya, one of the most common complaints. Jadi, orang-orang pada komplain bahwa we-nya ini adalah Holo, nggak do enough marketing. Jadi, mereka nggak melakukan marketing. Terus dia bilang bahwa coba ya, kita baca dulu. Nah, ini biar keluar. Dia bilang, call it bullshit. Ini omong kosong. Coba kita baca dulu. But marketing before your product is available is recipe for disaster. Intinya kalau kita melakukan marketing, tapi kita nggak ada fundamentalnya, istilahnya nggak ada produknya, ini adalah menciptakan disaster lah, kekacauan, seperti itu. Holo is not a hype company. We are in this for long haul. Jadi dia untuk long term, untuk here to stay. Jadi dia bikin Holo ini ya untuk selama cryptocurrency ada ya, Holo juga ada, seperti itu. We are a real enterprise doing the work to build and deliver the infrastructure and application that will power a distributed hosting platform to peer-to-peer application. Intinya dia bilang bahwa dia memang perusahaan asli, memang fokus ke development-nya, fokus kepada ekosistemnya juga, seperti itu ya. It's all about Holochain. Holo is a marketplace for hosting Holochain application. Nothing matters more for Holo success than people learning how to build and then building Holochain application, apps that can and will be hosted on Holo. Intinya mereka lebih fokus kepada orang-orang ini membuat developer ini belajar gimana cara buat aplikasi-aplikasi Holochain juga, Holochain application gitu ya, yang bakal di-host di Holo ekosistemnya sendiri. Dan ini adalah plan-plannya Holo, yang tadi sudah saya sebutin juga. Memang plannya cukup bagus juga, salah satunya adalah yang kedua nih, ensuring that we go live. Jadi dia bakal go live, and US customers, jadi untuk para orang-orang US, bisa beli hot juga gitu ya, di exchange seperti itu. Dan ini mungkin bisa jadi salah satu yang drive price Holo naik, seperti itu ya. Nah, kita coba bahas teknikalnya. Tapi sebelum itu kita coba bahas, ini ada Wyckoff strategy, tapi saya mau kasih tahu Wyckoff, tapi mungkin ini di separate video saja ya. Kita coba bahas dulu, karena waktunya juga terbatas. Kita coba bahas HOT USDT, langsung saja. Kalau untuk HOT sendiri, ini sempat saya bilang juga, wah kalau mau buy ini di sini nih, di 0,0654. Kenapa? Ini di video sebelumnya nih, karena di sini adalah support line-nya. Dan memang ternyata kena. Kenapa? Karena salah satunya Bitcoin juga crash. Jadi turunnya justru lebih dalam lagi daripada
prediksi kita gitu ya. Jadi turunnya lebih dalam walaupun kita juga kena juga nih ordernya. Jadi cukup bagus. Tapi kalau kalian yang mau beli holo lagi, mungkin bisa beli holo di level 0,007 di sini, di sekitaran sini. Ini kalau misalnya kalian yang nggak mau miss out, misalnya agak FOMO gitu ya. Mungkin di sini bisa tawar, bisa beli di sini. Atau kalau misalnya bagus ya belinya di sini, di level yang saya bilang. Targetnya gimana untuk holo? Kalau target untuk holo sendiri menurut saya belum pasang target sih, karena holo ini buat investasi ini cukup bagus juga sebenarnya. Karena kalau kita lihat dari one day, ini saya bikin yang pola elite wave. Jadi holo ini sekarang memang lagi di posisi dia koreksi di wave 4, tapi dia bakal ke wave 5, dan kalau wave 5 ini bakal naik lagi lebih tinggi dari wave 3 gitu ya. Jadi kalau misalnya kita pasang aja dia target naik ke wave 3-nya, ke top wave 3-nya gitu ya. Jadi ke previous all time high. Kalau all time high sekarang dari sini naik ke atas ini udah sekitar 281%, dan ini bakal lebih lagi gitu ya kalau misalnya Holochain memang benar-benar naik gitu. Jadi kalau untuk beli di sini dan di sini, tapi jangan expect beli sekarang besok udah meledak, istilah kayak gitu ya, karena kita harus lihat juga nih Holochain, dan jangan taruh semua duit kalian juga di Holo, karena harus diversifikasi juga gitu ya. Jadi kalau misalnya dia ternyata jalannya kayak siput, nggak naik nggak turun, ya mungkin ya kalau misalnya kalian diversifikasi nggak apa-apa gitu ya. Nah, coba kita bahas di Indodax sendiri. Kalau di Indodax, waduh, Indodax ini kita pakai time frame 4 jam saja nih, 4 jam. Kenapa? Karena baru di listing juga Indodax, sama Indodax baru listing Holochain. Nah, kita ambil Fibonacci, jadi ambil Fibonacci-nya itu di sini. Coba ya, kita lihat dulu. Nah, mungkin bisa ambil dari sini nih, top ini, tanggal 27 April sampai ke bawah. Nah, kita buka garis hitam. Nah, ini saya oper ke kanan. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah prediksi saya tentang Holochain. Memang ini cukup valid sebenarnya. Kita lihat di sini dia ada supportnya juga di 197. Jadi kalau misalnya kalian yang nyangkut, harusnya cukup tahan aja. Jangan cut loss juga. Karena Holo ini kadang-kadang dia bisa meledaknya cukup besar juga gitu ya. Jadi kalau misalnya naik, bisa langsung 50% satu hari gitu ya. Nah, ini cukup valid. Kita lihat turun juga ke 125. Dan sekarang memang di posisi 118, resistennya di 125 gitu ya. Dan kalau mau beli di mana? Apakah di 81? Kalau misalnya kita lihat Bitcoin, optimis banget kan Bitcoin sekarang. Jadi agak susah kalau misalnya Holochain ini kembali lagi ke level 81, kecuali memang Bitcoin ada major news lagi, atau ada news yang memang bad gitu ya. Tapi kalau misalnya mau beli mungkin di level 104, di sini masih cukup oke lah, 104, 103 gitu, 105. Nah, pokoknya di level seperti ini cukup masih bagus. Kalau sekarang kita harus lihat dulu perkembangannya bagaimana. Target sama Holochain, kalau misalnya kita target ke paling atasnya juga lumayan, ini di angka sekitar 300-an gitu ya. Jadi cukup masih oke juga untuk Holochain sendiri, seperti itu. Kalau kita lihat target sendiri, kalau misalnya kalian mau trading, bisa kita beli di bawah sini, naik ke atas. Ini sudah cuan sekitar 156% lah, seperti itu. Tapi kalau misalnya mau beli ya kembali lagi, kalau menurut saya sih bagusnya sih di level sini. Tapi kalau kalian mau beli di atas juga nggak apa-apa gitu ya. Karena memang ini kalau buat investasi, Holochain ini salah satu kripto yang bagus juga. Kalau misalnya memang adopsinya sudah jalan, semua sudah jalan, dan tinggal marketing saja gitu ya. Nah, ini adalah salah satu kripto yang bakal meledak, istilahnya seperti itu. Sekarang saja masih di ranking 63. Kalau Holochain benar-benar diadopsi, ya mungkin dia bisa ke top 30, istilahnya seperti itu. Jadi ini masih 63, mungkin masih bisa naik lagi, seperti itulah. Itu saja video update saya untuk Holochain. Terima kasih semua yang sudah menonton, and see you in the next video. Bye-bye.